Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang terhormat guru kita Habib Tariq, yang terhormat orang tua kita Bapak Ahmadi, Bapak Haji Hashim, yang terhormat Bapak-bapak, mari kita pertama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita buka acara pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Wa hadiniya wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi sallu 'alaihi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami ya akramal khalqi man a'udzu bihi siwaka indal mururil hadisil alamin Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ولا يطيق الرسول الله جاءك به إذا الكريم تزلى باسم المنتقم Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya فإن من زهدك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Mari bersama-sama kita dengarkan dan kita simak kajian yang akan disampaikan oleh Habib Tariq. Pada Habib Tariq kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على حبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقى والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
دعاء لا يسمع والحمد لله Rabbil alamin, amin amin ya rabbal alamin. Jadi para jemaah sekalian, pertama-tama dan tidak ada yang paling utama selain kita mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat berupa nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga hari ini kembali Allah mengumpulkan kita di majelis yang insyaallah mudah-mudahan ini akan menjadi bekal dunia wal akhirah. Amin ya Allah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para atba'i tabi'in, para ulama sampai kepada kita sekalian umatnya. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah menjalankan syariat yang baik. Amin ya Allah. Baik para jemaah sekalian, hari ini berkurang jumlahnya dari minggu kemarin ya. Insyaallah dan kurangin semangat kita buat melanjutkan kajian kita. Kitab Tanqihul Qaul atau kitab Lughabul Hadis. Insyaallah pada pertemuan sebelumnya kemarin alhamdulillah kita sudah menghatamkan tentang kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada bab yang keempat ini kembali 10 hadis yang akan kita bahas, yang akan kita simak bersama-sama, dan kalau bisa ada tenaga, ada kekuatan, kita usahakan semaksimal mungkin kita amalkan yang kita pelajari. Insyaallah. Insyaallah. Al-Bab Rabi fi fadilatil qira'ati salawati 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bab yang keempat yaitu penjelasan mengenai fadilah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Malik an Aisyah radhiyallahu anha, man shalla alayya wahidatan, kata Nabi, man shalla alayya wahidatan, siapa yang membaca salawat kepadaku sebanyak satu kali, sallallahu alaihi asyram, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya sebanyak 10 rahmat. Sallu, maka Allah juga dalam riwayat dijelaskan bahwa Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Jadi satu solawat yang kita ucapkan kepada Nabi itu akan dibalas oleh Allah sebanyak 10 kali. Jadi kalau misalnya kita melihat daripada kitab-kitab salaf, kitab-kitab yang dipelajari oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah terdahulu, tidak ada yang mengatakan bahwa sholawat ini butuh yang namanya ikhlas. Sholawat ini kita ikhlas atau enggak ikhlas itu sudah pasti sampai kepada Nabi. Sholawat. Jadi kita ikhlas ataupun kita enggak ikhlas, sholawat pasti sampai. Mau dalam hati kita itu ada sedikit muncul rasa riya sedikit aja. Misal ada anak-anak yang suka hadroh, mereka masih subur, masih muda, suka hadroh, suaranya bagus, dia berangkat sekolah, sholawatan, niatnya dia buat pamer aja gitu. Anak bisa nih sholawat Situduror, anak bisa nih, anak bisa nih baca sholawat ini, waduh, ya, anak bisa disuluk. Dia pengen dipuji sama orang dalam hati, dia pengen dipuji sama orang. Itu dosa apa nggak kira-kira? Enggak. Karena kenapa? Balik kepada prinsipnya bahwa sholawat ini tidak membutuhkan ikhlas. Kalaupun kita cuma pengen, anak pengen sholawatan, mumpung ada cewek-cewek, misalnya kalau yang muda nih yang belum nikah kayak aneh, pengen sholawatan gitu ya. Mumpung ada hari, biar harinya tertarik misalnya. Tapi miskinah itu nggak ada masalah, bahkan pahala. Itu kata sebagian besar ulama. Makanya tidak ada sedikit pun kitab-kitab yang mengatakan bahwa sholawat itu membutuhkan rasa ikhlas. Ikhlas dan tidaknya kita bersolawat itu tetap sampai pahalanya kepada Nabi. Kita yang ikhlas saja tetap dibalas sama Allah sebanyak 10 kali kita punya solawat, apalagi kalau kita
ikhlas. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian hadis yang kedua, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bin Malik. Sampaikan oleh Ibnu Malik. Man shalla alayya alfa marratin, siapa yang membaca salawat kepadaku sebanyak 1000 kali. Masya Allah. Man shalla alayya alfa marratin lan yamut hatta yubashsharallahu bil jannah, maka tidak akan dia mati sehingga dikabarkan berita kepadanya tidak lain dan tidak bukan adalah kabar kebaikan merupakan surga. Orang yang sholawat kepada Rasulullah sebanyak 1000 kali. Masya Allah. Sudah menjadi janjinya Allah. Orang yang bersolawat kepada baginda Nabi sebanyak 1000 kali, tidak akan dia mati kata Allah. Tidak akan dia mati sampai datang kabar baik kepadanya bahwa dia adalah seorang ahlul jannah, orang yang sudah pasti masuk surga. Surga yang mana bin? Terserah Allah masuk ke surga yang mana. Ya. Surga ada 1 sampai 7. Allah menempati kita yang mana? Ya udah nggak apa-apa. Mau 1, 2, 3, tidak ada masalah. Enak aja kalau surga. Ini surga. Ada. Di musola ada nggak Pak? Jadi kasih rasa enak kan? Enak Pak. Airnya bening banget. Sponsornya Bisto hari ini. Ya, airnya bening banget. Itu masih air dunia Pak. Air surga bukan ya? Aduh, berat. Air surga bukan. Kita kalau membayangkan bagaimana cerita-cerita ulama tentang surga, cerita-cerita para waliullah yang dikarang dalam berbagai macam kitab, termasuk kitab Imam Al-Ghazali ketika dia bercerita tentang al-jannah wal nar, bercerita tentang surga dan neraka. Luar biasa kita kalau melihat kenikmatan surga, tidak sedikit pun kita bisa. Itulah sempurnanya ciptaan Allah. Cuma digambarkan melalui tulisan. Yang kita nggak tahu siapa yang menulis, kita nggak pernah lihat siapa yang menulis, tapi bisa-bisanya kita baca dia punya kitab, kita bisa membayang nikmatnya surga ya Allah. Apa kata Allah? Kalau engkau sudah menyentuh, sudah memasuki yang namanya surga, aku sudah ridho kepadamu dan kuhadiahkan surga untukmu. Semua yang engkau inginkan di dunia itu pasti ada. Semua yang diharamkan di dunia tadinya haram di dunia ini. Kita nggak boleh ngomong itu di dunia. Kita disuruh jaga kita punya hati, kita punya lisan, kita punya diri. Begitu di surga semuanya boleh sama Allah. Semuanya diizinkan sama Allah. Kecuali yang Allah haram. Ya, ada yang di dunia itu haram, begitu di surga nanti dihalalkan sama Allah. Tapi nggak bisa kita bahas terlalu panjang nanti kita malah berangan-angan terlalu pengen masuk surga buru-buru. Nah, jangan Pak. Repot mati. Kalau misalnya pengen masuk surga buru-buru, pengajian kosong Pak. Iya, jangan. Mati. Pada mati lagi. Mau mati lagi ntar. Kemudian di hadis selanjutnya dikatakan, nah, ini hadis yang lumayan panjang. Man shalla